media momen yang tidak diberikan kepada selain umat Rasul, yaitu puasa Ramadan. 30 hari 30 malam, siangnya dan malamnya. Siangnya kita puasa, malamnya qiyamul lail. Allah janjikan bila malam pertama sampai malam terakhir kita full tuntas sesuai dengan protokolernya Allah, sesuai dengan SOP-nya Allah, maka Allah akan berikan status baru kita, yaitu derajat takwa. Bapak tahu derajat takwa? Ya, derajat tertinggi di antara nilai-nilai kualitas ibadah kita. Ya, setiap kita bisa jadi orang yang beriman, tapi belum tentu takwa. Karena iman sekedar percaya dan yakin, belum sampai pada derajat takwa. Yang Allah mau pada diri kita setiap muslim dan pribadi muslim adalah sampai pada derajat takwa. Insya Allah di bawah semua harus bertakwa. Saudaraku sekalian yang Allah SWT. Makanya ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada saya apa sih fungsi, manfaat dan keutamaan setiap malam tarawih sampai malam terakhir?" Rasul instruksi sejenak, lalu datanglah Jibril dan Jibril membeberkan fadilah dan keutamaan selama 30 malam tarawih. Jadilah sebuah hadis panjang. Ada sebagian para perawi hadis, para ulama, ini hadisnya hadis dhaif. Tapi saya tidak melihat dhaif. Saya melihatnya ini adalah sebuah motivasi yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul, Rasul sampaikan kita kepada umat. Kebetulan ini malamnya 24 Pak, malamnya ya. 24 ya. Malam yang 24. Insya Allah kita yang selesai tarawih malam ini, tuntas puasa dari pagi sampai tarawih hari ini, insya Allah nanti dan qiyamul lail dengan tadarus ya, dengan ibadah-ibadah lainnya, insya Allah kita sampai pada malam yang terakhir nanti. Maka Allah berikan pada malam ini nilai derajatnya adalah siap-siap kita menerima Allah jawab, Allah menerima setiap doa yang dikumandangkan oleh kita, baik terucap lisan maupun terungkap dalam hati. 40 doa yang Allah terima malam ini, Pak. Bapak siapkan doanya, Pak. Ya, 40 doa, lebih boleh kurang jangan. Ya, Ustaz, saya mah doa bukan 40, 400 kali. Tapi belum ada yang dijawab. Belum. Ya, dijawabnya udah, tapi kata Allah ku tunda. Kalau ku berikan doamu semua di dunia, nanti kau punya apa pulang ke akhirat? Makanya ku tunda 99 doa yang ku terima nanti, baru kau nikmati setelah kau pulang ke hadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru satu Pak di dunia, Pak. Punya mobil mewah baru satu, betul? Punya rumah mewah baru nikmat yang satu. Punya apartemen, punya tanah, punya apapun masih hidup baru satu. 99-nya ditunda oleh Allah. Nanti ketika kita pulang ke hadapan Allah SWT baru kita nikmati. Amin. Ya. Jadi kalau kita hari ini 40 berdoa dari pagi sampai sekarang ini, insya Allah semua dijawab oleh Allah SWT. Ya. Cuman ada yang direalisasikan di dunia, ada yang ditunda, ada yang dimanfaatkan di dunia, ada yang manfaat di dalam kubur, ada yang di padang mahsyar, ada yang di akhirat. Coba, ya. Bagaimana itu prosesnya? Ya nanti kita jelaskan. Ya. Baik, malam ini Allah berikan 40 doa yang dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam 25 besok, jika kita ada umur masih sehat bisa sholat tarawih, tuntas sampai paginya kita puasa sampai beduk maghrib dengan maghrib bisa dan tarawih, lanjut dengan qiyamul lailnya dengan itikafnya dan tadarusnya. Ya, begitu selanjutnya malam 25 full kita laksanakan tugas-tugas pokok kita, maka Allah akan memberikan kepada kita, Allah selamatkan kita dari azab kubur. Ya, Bapak ingin tahu bagaimana hebatnya derajat azab kubur? Apa yang diceritakan Rasulullah SAW itu sampai kaku di Rasul diceritakan bagaimana dahsyatnya azab kubur. Itu luar biasa.
Ya, bila seandainya ada jeritan manusia yang diazab di kubur, manusia sejagat ini dengar, manusia sedunia dengar. Allah berikan kemampuan mendengar azab, jeritan tangis, derita yang luar biasa yang dialami seorang yang disiksa di alam kubur, maka manusia sedunia ini semuanya pengong kupingnya, Pak. Semakin keras daripada teriakan sakitnya yang luar biasa azab daripada azab kubur. Belum azab akhirat, Pak. Belum azab api neraka jahanam, belum baru azab kubur. Ya, insya Allah itu Allah akan angkat derajat kubur tadi, azab kubur tadi dengan asbab kita sholat sunat tarawih malam yang ke-25 esok hari. Amin. Ibu, ibu, ya bikin rengginangnya tunda dulu ya, besok tarawih dulu ya, rengginangnya apa aja ya, betul ya. Ada yang ibu nggak punya duit, Pak, nokron ya. Ya, malam 25, malam 26 ya, kalau masih insya Allah masih bisa sholat tarawih, Allah berikan kepada kita ya nilai derajat puasa kita sama dengan nilai puasa 1000 rupiah. 1000 orang-orang yang para nabi dan para rasul yang diterima ibadahnya, Pak. Oh, hebat amat ya, kecil bagi Allah, perkara bagi Allah kecil. Ya, baik saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya sampaikan tadi di awal di surat Al-A'raf ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim. Nanti kata Allah, jelaskan kepada Rasulullah, wahai kekasihku, nanti umat setelah datang setelah umat engkau wahai Muhammad, ada umat nanti di akhir zaman, umat engkau, fakhalafa min ba'dihim, mereka itu meninggalkan generasi. Khalafa itu masyarakat yang datang belakangan, berarti generasi berikutnya, the next generation, generasi yang bakal datang berikutnya. Kita ini generasi akhir daripada generasi umat Rasulullah, dari para sahabat, daripada zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, kita tabi'in zaman akhir zaman. Kiamat adanya di kita. Kiamat kubro adanya di akhir ini di masa kita. Entah 100 tahun lagi, 200 tahun lagi nggak tahu, Pak. Allah alam bisawab. 100 hari lagi, berdua lagi nggak tahu. Intinya kiamat terjadi di zaman kita hari ini. Makanya hati-hati, udah nggak ada masalah lagi leha-leha, Pak. Tobat sudah yang benar, ibadah yang benar. Ya, nyari duit yang banyak buat akhirat, amin. Betul nggak? Oh ya, jadi banyak Ustaz. Boleh. Punya mobil mewah boleh, silakan. Tapi bagaimana itu manfaat buat akhirat? Itu yang dahsyat. Betul nggak kira-kira? Amin. Cuma Ustaz susah banget nyari duit. Ya memang susah, kalau gampang ya enak, semua orang kaya semua. Ya. Kita jadi 40 tahun nggak kaya-kaya nggak bos. Dan susah kita jadi kaya-kaya. Ada cara instan nggak boleh agama. Ya, ada yang kita beli yang piara nggak boleh. Saudaraku sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Generasi berikut hari ini, Pak. Faqalafa min ba'din khalfun. Ada satu generasi yang datang berikut setelah Muhammad di masa tabi'in di masa hari ini. Bagaimana karakteristik generasi akhir zaman kata Rasulullah? Kata Allah kepada Rasul, bagaimana ya Allah? Aku akan sifati mereka, aku akan bocorkan rahasianya kata Allah. Bagaimana sifat mereka? Adha'us shalah. Walau engkau capek Muhammad, engkau bermeniran di mulut, apa basah nasihat umatmu dari zaman nanti kelak, mereka akan bandel. Adha'us shalah, karakternya males buat sholat. Sholat tapi sholatnya belakangan dulu. Ya, adzan sudah didengar di TV, di radio, di HP, bahkan deringnya juga pakai adzan, tapi cuek aja dia. Astagfirullahaladzim. Deringnya aja pakai adzan saya, kaget Pak. Ada adzannya tapi nggak sholat. Ini kebangetan namanya Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi di sini nggak ada Pak. Ya, di sana Pak. Gunung Sindur. Gunung Sindur lewat SD. Lewat Tangsel, Polri, atau terminal. Ya, baik. Adha'us shalah. Mereka suka menganggap remeh
bahwa tahu mereka bahwa sholat itu adalah hukumnya wajib. Siapa orang yang dikatakan wajib, maka dia telah mendapatkan haram dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, kalau kita sudah mengabaikan apa yang diwajibkan Allah, maka kita telah masuk dalam kategori haram, sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Allah Ussalam, saya baca di tafsir Al-Qurtubi dan daripada Syekh Ibnu Abbas, kata beliau ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan generasi berikut dan mereka berani meninggalkan sholat yang bagaimana sih? Apa mereka nggak sholat? Apa mereka sudah rame-rame sepakat sudah tidak mau lagi di masjid, di musola? Ada di masjid ada tapi yang sholat nggak ada. Masjid bikin mewah tapi yang sholat nggak ada. Musola dibikin bertingkat-tingkat tapi isinya nggak ada. Ya, apa seperti itu? Tidak, kata Ibnu Abbas. Musola tetap ramai, masjid tetap ramai, pengajian tetap ramai, tapi mereka tetap masih abai. Abai apa? Sholat tepat di awal waktu itu yang maha berat bagi umat engkau di akhir zaman. Subhanallah. Pak, saya mau tanya, ya, Rasul kita ini sholat nonton saja pas saya. Sholat ini kita ini hari ini tata cara sholat kita, karakter sholat kita, model sholat kita, waktu pelaksanaan sholat kita, nyontohnya sama siapa saya mau tanya? Nyontohnya sama Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat sholat saya, bukan bagaimana, lihat jam berapa saya sholat, kapan ketika ada kumandangkan. Bagaimana sholat saya, bagaimana kualitas nilai sholat saya, itu yang suruh lihat kata Rasul. Rasul sepanjang hidup sholat tidak pernah di rumah Pak. Rasul sepanjang hidup tidak pernah sholat selain di masjid dan musola. Kecuali ketika sakit sebelum menjalankan mati beliau 40 hari, itu pun sholat sudah dibopong oleh sahabat dan beliau menjadi makmum imamnya Abu Bakar. Jadi sepanjang hidup beliau tidak pernah sholat selalu di masjid dan musola, kecuali ketika sakit. Ini maaf, ada orang tanya, Ustaz, memang sholat jamaah itu wajib? Tidak wajib, dia sunnah muakkadah. Tapi Rasul sepanjang hidup tidak pernah tinggalkan sholat jamaah. Ini maaf Pak, saya dapatkan ada 3 hadis. Derajat hadis tersebut adalah sahih mutawatir masyhur. Hadisnya masyhur muttafaq alaih. Yang pertama, ketika sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umi Maktum matanya buta, usianya masih 90 tahun. Rumahnya sekitar 17 kilo dari rumah dia ke Masjid Nabawi. Dari rumah beliau 17 kilo, berarti dari sini kemana Pak? 17 kilo. Bitung, ya, Bitung. Nah, Bitung, dari Bitung kemana Pak? Jalan kaki 5 waktu. Suatu saat beliau mengeluh, ya Rasul, tega banget sih. Saya ini kan orang tua, mata saya buta, saya miskin, nggak punya ajudan yang menuntun saya nggak punya BMW, nggak punya Messi, nggak punya kuda hebat, baby band, nggak punya saya. Jualan kaki rumah saya. Apa nggak ada rukhsah buat saya? Nggak ada dispensasi? Tidak, kata Rasul. Engkau benar nggak adanya Bilal? Benar saya. Pak Ajib, maka tetap wajib kamu sholat kamu di Masjid Nabawi bersama aku, kata Rasulullah. Kita rumah kita 20 kilo jauh banget dari musola, aja nggak kuburan, kata nggak sholat. Padahal masalah rumah kita dempet sama musola. Iya, ajan lagi ajannya Pak, mau ajin jalan aja udah denger gitu Pak. Buka pintu, denger gitu Pak. Tapi tetap kuping gitu Pak. Ya. Ini yang pertama. Makanya bagaimana efektivitas dan manfaat kalau kita belum memberikan warna dan kehidupan kita. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, tidak membentuk karakter kita sahabat dan Rasulullah. Bagaimana karakter istri kita, anak kita, kok mereka semakin jauh dari agama mereka, tidak taat kepada Allah, kita yang salah. Ya, coba sama-sama mari kita bahas. Ramadan ini adalah momen di mana kita mengkaji, membahas, memahami bagaimana dahsyatnya Ramadan buat kita umat Islam. Biar jangan sampai Ramadan tuntas, Ramadan selesai, Ramadan pergi, tapi Ramadan tidak memberikan warna buat kehidupan kita. Maka rugi kita dunia akhirat.
Karena Ramadan datang cuma satu kali dalam satu tahun. Nggak ada Ramadan, 3 Ramadan nggak ada. Cuma sekali dalam satu tahun. Tapi 1 tahun Ramadan itu membantai semua dosa selama 1 tahun. Selama 1 bulan itu Ramadan memenuhi seluruh isi daripada 1 bulan itu dengan kebaikan. Allah ampuni dosa kita 1 tahun itu dengan Ramadan. Allah lipat gandakan amal kita yang sedikit berjumlah yang tidak terhitung kecuali Allah yang Maha Tahu. Puasa haji kita jelas pahalanya Pak. Udah ada hitungannya. Sedekah kita jelas 1.000, 2.000, 3.000, 1.000.000, 2.000.000, 100 juta ada hitungannya jelas. Karena 1 rupiah dibanding dengan 700 kali lipat. Berarti kalau 1 juta 700 juta, 1 kan 700 pada hitungannya. Ada ibadah yang tidak bisa hitung, bahkan kalkulator 24 digit jebol itu Pak. Siapa dia? Dialah puasa. As-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu cuma punya aku, hak aku, istimewa buat aku. Berapa aku berikan pahala tidak ada yang tahu kecuali aku yang berikan. Bahkan bonusnya puasa aja sudah persiapan surga yang bernama Ar-Rayyan. Itu bonusnya doang Pak. Bonusnya doang. Belum pokoknya. Dahsyat Pak. Tapi berat nggak Pak? Berat. Betul nggak? Apalagi masalah ekonomi ini. Ya Allah, rumah stay at home. Duit nggak masuk, pengeluaran banyak, para berdebat, para pulang setiap hari. Bini mau main, tapi sampai pagi lagi. Ya Allah, badan pada domelin. Tentunya domelin. Kalau sekarang kabur kan kembali begini, stres ya, stres. Makin berat kemudian, masya Allah. Ya, amin. Insya Allah dengan sedikit suntikan yang mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya untuk keluarga kita, para istri kita yang mudah-mudahan mengerti dan maklum dalam situasi seperti ini. Allah bukan berarti kendorin tapi tambahin nikmat kita. Amin. Ya, insya Allah pas Ramadan nanti ada rencana apa yang Allah berikan kepada kita cuma Allah yang tahu. Amin. Bisa jadi setelah Ramadan bisnis yang udah 20 tahun gagal mulu besok gul. Amin. 20 tahun minggu menang besok gul tahu. Amin. Amin. Bisnis apa? Makanya kalau soal bisnis urusan kencang. Ya. Pokoknya ada masalah-masalah yang bentuknya usaha yang insya Allah halal yang masih tertunda selama ini dengan datangnya Ramadan, berjumpa dengan Lailatul Qadar, perbanyak kebaikan dan sedekah, Allah jamin buat kita. Amin. Pertama malam ini Pak, kalau bisa malam ini kita itikaf pada rumah Pak. Serta dari jam 10 sampai pagi. Kayak itikaf Rasulullah 10 malam terakhir nggak pulang rumah. Rasul full di masjid. Rasul 10 malam nggak pulang masjid Pak. Cuma Aisyah datang ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih pakaian ganti. Mandi pun di masjid Rasulullah. Nggak pulang Rasul. Kalian ngerti istri beliau. Lagi pasti istri kita ketoprak urusannya. Nggak pulang. Namanya teh Rasul, itu Nabi. Nanya mulu nanya. Dikit-dikitnya nyamun nanya astagfirullahaladzim baru 100 ayat ditanya dulu ya. Emang ini susah Pak gitu Pak karena nggak sinkron Pak. Kalau kedua belah pihak kita sinkron nih mari Mas Amin itu masya Allah surga itu mata amin. Cuman ini harus kita bentuk karakternya Pak yang karakter bukan kita ya Allah sendiri tapi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Itu sholat. Jadi yang disebut dengan meninggalkan sholat bukan orang yang nggak sholat, tapi sholatnya. Hum alladzi yatuna sholat tapi akhir sholat ay akharu an awqatiha kata Ibnu Abbas. Bagaimana karakternya sholat tapi sholat selalu berada di akhir. Zuhur sampai menjelang asar. Sholat asar menjelang maghrib menjelang isya udah jam 7 pagi. Jadi begitu Pak karakternya. Alladzi akhiru sholatan awqatiha. Orang yang mengakhirkan waktu-waktu sholat. Berarti bukan sholat. Nah orang yang dalam kategori kayak gini walaupun dia sholat maka masuk dalam jebakan surat Al-Maun. Fawailul lil
maka tetap dapat kecelakaan orang-orang yang sholat. Orang sholat tadi masih celaka. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Siapa yang dapat celaka ketika dia sholat? Dia ketika sholatnya lalai, mengakhir-akhirkan waktu sholat, adzan sudah setengah jam, imam sama makmum udah selesai, udah wirid, dia baru datang. Bahkan rokoknya aja masih setengah batanggung. Puas, habis saya kawal lagi. Ada tamu ngobrol lagi, astagfirullahaladzim. Nah ini apa? Udah jam 2.30 menjelang asar. Nah ini baru pakai mantap pakai kita. Menjelang terakhir asar. Ini rusak Pak. Orang yang kategori kayak gini kata Allah, aku sudah siapkan tempat bagi dia Pak. Di mana? Di neraka jahanam. Di satu lembah di wadin finari jahanam, ada lembah di neraka jahanam namanya Woi Bagyun. Bagyun itu adalah lembah yang berada di dasar api neraka jahanam. Ya, itu akan dikasih makanan buah-buahan namanya zakum. Buah zakum itu yang tumbuh di pohon di dasar api neraka jahanam. Buahnya bentuknya tengkorak manusia. Jadi buah-buahan itu bentuknya kepala manusia, Pak. Ya, jadi itu buat makanan kita yang tadi sholatnya sholatnya mengakhir-akhirkan waktu sholat, itu makanannya. Ya, siapa? Kegambar nggak kira-kira kita? Dikasih minumannya adalah tadi, ya, satu besi yang dipanaskan, yang sedang mendidihnya, Pak. Itu diminumkan ke mulut kita, bukan yang minum tapi badan kita rontok semua. Setiap kali itu rontok, itu sampai beratus-ratus tahun sampai akhir habis masa kontrak kita di neraka jahanam. Ya kalau saya ceritain ini semuanya bisa pada berhenti kalau saya minta. Waduh, besok pada ramai nih sholat jaman. Jam 2 hari itu berubah lagi. Ya, pasti kan memang begitu dinamis Pak imannya Pak, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan siapkan orang-orang yang mohon maaf dan kategori tadi yang sholat selalu diabaikan di akhir waktu, maka dia akan mendapat ganjaran yang setimpal dalam perbuatannya. Dia akan disisa di neraka, berada di neraka jahanam namanya Bagyun, yang makanannya buah zakum. Ya, na'udzubillah min dzalik. Amin. Mari Pak, dengan motivasi Ramadan, di luar Ramadan waktu nungguin kita, betul nggak kira-kira? Adzan dulu kita baru datang, tapi pas Ramadan belum adzan kita sudah sholat tahiyatul masjid. Amin. Amin. Betul nggak kira-kira? Ini kalau besok nih di statistik nih ditulis ya. Adzan udah ramai, oh berarti berubah. Irtifa imanu, jadi imannya naik. Amin. Insya Allah Pak. Ya kalau ingin dapat Lailatul Qadar lakukan itu Pak. Insya Allah. Semalam siapa yang tadi itikaf tanggal 23? Saya dapat informasi yang hampir semalam Pak, luar biasa. Saya dari mulai jam 10 sampai jam 3 sampai itu nggak ngaruh sama sekali. Memang dari jam 3 sampai jam 1 luar biasa manfaatnya. Bapak ada yang sebenarnya itikaf dari dulu. Insya Allah Pak, ini masih ada waktu tanggal 27, 29 masih ada 2 kali. Kalau usahakan kalau bisa, Bapak mandiri Pak, mau di rumah kalau Bapak ngambil sekat rumah, bersihkan, sucikan, kalau bisa ajak anak istri kita itikaf. Ya, cuma duduk sambil zikir, sambil istighfar atau baca Quran atau sholat sunat yang terbanyak. Sholat sunat mutlak, silakan Pak. Sholat sunat yang mutlak bentuknya, sholat sunat bebas. Ya lakukan Pak. Ya sampai datangnya ya waktu sahur mungkin. Setelah sahur lanjutkan lagi. Karena itu belum batal iktikaf kita. Ya di rumah Pak boleh, di sini juga boleh mau sholat silakan. Ya barangkali ini waktu momen kita terakhir dari Ramadan yang tinggal hanya kita 6 hari lagi Pak. Ya tinggal 5 atau 6 hari lagi, masya Allah. Ya ini daripada di ujung bagaimana nasib kita gagal atau sukses kita dalam Ramadan ini. Amin. Itu yang pertama masalah sholat Pak. Ya yang kedua masalah zakat. Lihat di surat At-Taubah ayat 60. Ya, di zakat. Zakat sama sholat tak kalah penting. Lebih dari 28 surat saya cek di Al-Quran
itu seiring antara bunyinya. Ketika ada perintah sholat, ada perintah zakat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat wa atuz zakat. Wahai orang yang beriman, tunaikan sholat serta laksanakan zakat. Jadi kalau orang yang sudah bagus sholatnya, maka identik. Coba, ngerti identik Pak? Serta merta dia empati kepada orang lain, punya jiwa sosial kepada orang lain. Jiwanya itu selalu terpanggil untuk membantu orang lain. Itu manifestasi dari sholat yang khusyuk, sholat yang tepat waktu, sholat yang dijalankan sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah SAW. Maka berefektivitas. Manifestasinya adalah dia mempunyai jiwa empati kepada orang lain. Jiwa sosialnya tinggi, nggak boleh orang lain susah, terpanggil jiwanya. Nggak boleh orang lain mengeluh, dia duluan yang bagian nolong. Itu manifestasi dari sholat yang khusyuk. Makanya di Al-Qur'an 28 ayat, aqimus sholat wa atuz zakat. Sholatnya bagus tapi zakatnya kurang, nggak bisa. Zakatnya bagus, sedekahnya bagus, infaknya bagus, tapi nggak sholat percuma. Jadi harus seiring seirama. Seperti dua mata uang, ngerti mata uang Pak? Bolak-balik, nggak bisa terpisahkan. Itulah sholat dan zakat. Sholat adalah hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah, sementara zakat adalah horizontal, hubungan kita dengan hablum minannas. Dua konsinyasi antara hablum minallah wa hablum minannas, satu kesatuan rata-rata yang tidak bisa terpisahkan. Manusia baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia, maka tidak ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunda kebaikannya, Allah tunda surganya, Allah tunda pahalanya. Manusia baik dengan manusia, dahsyat kebaikannya, tapi dia tidak beriman pada Allah, maka tidak bisa, percuma, kalis. Jadi bagaimana supaya manusia hidup? Harus antara sedamping, seiring, seirama, 11-12. Ya, antara hablum minallahnya harus bagus, bagus juga hablum minannas. Nah, zakat ini Ramadan, hablum minannas. Kita ibadah kita dari awal Ramadan udah bagus, betul? Terawihnya bagus, waktunya bagus, puasanya bagus, tadarusnya bagus. Ya, punya harta. Kategorinya bukan sunnah, wajib kita keluarin zakat, maka wajib kita keluarkan. Ustaz, saya zakat mal atau zakat fitrah? Dua-duanya kalau masuk dalam kategori kita sudah harta masuknya nisab itu ukuran haul sudah masuk 1 tahun genap, maka wajib dikeluarkan. Itu mal. Soal kompensasi bagaimana nanti ada panitia yang bisa hitung. Ya, kita punya harta 100 juta, ditaruh di deposito di bank. Ya, tinggal dihitung 1 juta itu dia berkurang nggak? Kalau tidak berkurang maka yang dihitung pokok-pokok. Tapi kalau berkurang tinggal dikurangin saja. Penyusutannya berapa? 10 juta, 90 juta gitu. Atau dipotong operasional 25 juta, 75 gitu. Yang 25 nya nggak dihitung. Itu ada hitungan normatifnya. Itu sekarang saya mau tanya, kenapa cuma 3,5 kilo atau 3,5 liter atau 2,5 kilo dikeluarkan zakat fitrah? Saya mau tanya, kenapa yang dihitung sehari atau setahun? Saya mau tanya nih Pak, memang sehari kita makan berapa liter? Menafkahi anak kita, istri kita 1, istri kita, anak kita 3, kita 1 makan. Kira-kira habis nggak 6 liter sehari? 3 liter aja nggak habis Pak. Ya kalau 6 liter mas berdoyan ya. Nambah lagi, 3 kali nambah. Ya maka kita berapa Pak? Paling sepiring doang, kita pengunjungnya Pak. Lewat. Ya cuma 3 liter setengah Pak satu hari. Saya baca hikmah zakat. Ya, karena saya Imam Al-Ghazali Pak, saya baca ternyata akumulasi kebutuhan konsumsi makan kita selama 1 tahun Pak, bukan hari itu Pak. Setahun itu kalau kita hitung sehari 3 liter setengah, setahun berapa sebenarnya? Setahun itu kan 305 hari, 3 kali 3,5 liter berapa? 1.000 kilo seton lebih. 1.000 kilo atau 1 ton? 1 ton dikali 2,5% berapa? Seharusnya itu yang kita keluarin Pak, kan itu yang sudah masuk
ke badan kita, masuk ke seluruh tubuh kita, sudah diproses menjadi darah daging kita, dan itu akan jadi saksi nanti di yaumil qiyamah, akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap letter yang kita makan, setiap biji butir daripada beras yang kita makan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara nyelamatinnya? Keluarin zakatnya. Ini jangan main-main nih. Ya, jangan sepele nih. Ya, sampai ada sahabat tanya, Rasul, saya kan orang paling susah di tanah Arab, di Mekah ini saya paling susah. Enggak ada selain saya paling susah. Betul, saya tahu kata Rasul, saya paling susah. Ya. Apakah saya masih wajib zakat? Kata Rasul, wajib. Loh, kok wajib? Kamu memang betul nggak punya kendaraan mewah, nggak punya mobil, nggak punya kebun kurma, nggak punya, kamu nggak punya semua. Jangan lagi apapun ya, kamu siang hari mau ngajak istri kamu, saya kasih kata Rasulullah. Ini saking susahnya, Pak. Ya, jadi siang hari jempol Pak istrinya Pak. Udah itu suruh puasa nggak kuat 2 bulan, ngasih makan keluar pagi dikit nggak punya duit. Rasul kasih 1 karung Pak gandum. Sudah 1 karung, kata dia, ya Rasul, ini saya buat siapa Pak? Buat orang puasa yang buat kamu, buat makan 1 bulan kata Rasul. Enak banget Pak. Ya, terus saking susahnya Pak. Apakah saya musafir? Saya wajib zakat? Wajib kata Rasulullah. Saya mau tanya, kamu masih punya pakaian? Punya Rasul. Jual pakaian yang buat zakat. Jadi sampai begitu dahsyatnya wajib ya zakat. Tuh yang pertama. Yang kedua, hukumnya wajib zakat itu fardu ain. Ya, fardu ain wajib setiap kita, bukan fardu kifayah. Kalau sekeluarga ada 5 wajib mengeluarkan zakat, bukan 1 bapaknya. Fardu kifayah namanya. Jadi istri kita wajib, anak kita juga wajib. Ya kalau 40 dikali 5, 200. Ya, ini variatif. Di Jawa Barat 30, yang ada di Ciamis 27, macam-macam. Tangerang, Banten sebetulnya 30, tapi Tangerang Kota 40 dan Tangsel. Ya itu beda-beda Pak. Saya udah baca di situsnya di Basnas, itu variatif sesuai dengan kondisi harga beras. Ternyata Tangerang itu masuk ke hebat Pak, makanannya paling hebat. 40.000, berarti makanannya 12.000 ya. 17.000 Pak. Dahsyat kalau orang Tangerang. Ya, luar biasa kita. Ya, jadi 40.000 ya. Wajib hukumnya. Yang kedua, bagaimana keutamaannya dan peradilannya daripada nilai zakat? Orang yang mengeluarkan zakat, Allah akan berikan keberkahan hidup, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Karena itu efeknya langsung. Orang yang berikan zakat itu langsung kalau balas Pak. Hari ini juga dibalas sama Allah. Cuma bentuknya apa? Nggak tahu. Cuma Allah yang maha tahu. Maka mohon maaf nih Pak, rumah saya dekat tetangga sama panti asuhan Pak, namanya Al-Mamduloh. Itu ada 60 anak-anak yang dibina, dari mulai anak orok yang belajar sama tuanya dirawat di situ Pak. Ada yang anak yatim, anak piatu, ada anak orang tuanya, ya, tapi orang susah. Dididik di situ Pak. Itu tiap hari saya lihat, saya intip tiap hari itu Pak yang datang matanya sipit-sipit Pak yang nimbang. Ngerti sipit-sipit? Singkoh. Iya, katanya singkoh. Orang komplek, kalau modern ternyata maaf lah, non muslim Pak. Ya, maka ada ibu dokter Cina di situ, dia bolak-balik menyumbang, bikin video semua itu Pak. Saya bilang ternyata benar itu janji Allah. Janganlah kita orang beriman, orang yang kafir saja ketika dia mengeluarkan hartanya, dia ikhlas, dia ridho, maka Allah kasih keberkahan, berkah hidupnya Pak. Dia udah ngomong Pak, katanya gara-gara saya sering kemari, selalu saya sukses Pak. Dijujur Pak, saya sekarang udah lebih dari 3 Pak. Dari awal 1 saya boleh ngontrak, sekarang yakin mereka ketika dia bersedekah dia berkah. Nah ini kan kita yang punya dasar hukumnya, udah tahu hadisnya atau ayatnya, Masya Allah, politik 17 setan gitu kan. Kalian 17 setan, kalau 1 setan masih 17 setan. Itu orang udah pengen ngiler-ngiler, pengen bagi-bagi juga. Astagfirullah. Ya, ntar bangun lagi rumahnya, beli lagi mobil baru, tetangganya udah ngiler, udah ngeser kan, ngiler juga, pengen bagi-bagi. Ya, ini karakter kita kalau masih kayak gini Pak, dipertanyakan Pak. Sholat kita, tarawih kita, puasa kita. Tadi tidak baik hablum minannasnya, insya Allah juga tidak baik hablum minallah. Amin. Ya, mari Pak. Ya, terakhir siksa, azab orang yang tidak mengeluarkan zakat, Allah tidak berikan barokah usahanya, hidupnya, kehidupannya, nasibnya bahkan. Selalu saja ada celaka dalam hidup, ada kesialan dalam hidup, kegagalan karena tadi, karena
janji Allah dan murka terhadap orang-orang yang ingkar kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah sama-sama di sini ada panitia zakat. Sudah ada Sajama dan tim dari musola. Silakan Bapak yang mau zakat fitrah sekeluarga ada 5. Kalau dulu zaman saya ceper Pak di Persua, ceper dan zip, semua orang tua rata-rata datangnya kan guru ngaji. Kata orang tua saya datangnya ke Haji Musa. Ini berapa Pak? Ya udah, lu aja berapa semua bawa. Ya begitu Pak. Ini kata orang tua kita dulu kan ada benernya karena orang guru kita adalah orang yang masuk dalam kategori jihad, fisabilillah. Dia mengajarkan kita mengerti agama, mengaji dan nggak punya gaji. Itu menurut saya kategorinya boleh. Karena guru ngaji cenderung nggak punya gaji, bukan pegawai negeri, bukan pejabat, nggak punya penghasilan. Makanya saya bayar uang minyak tiap malam minggu dulu. Uang minyaknya 1.000 perak itu juga diutang lagi uang minyaknya. Makanya Pak di zaman dulu guru ngaji kan udah kering-kering karena gajinya kecil-kecil. 1.000 perak kan utang lagi Pak. Utang banget, masya Allah. Ya, satu. Yang kedua, ya saya kasih tahu kalau saya jelaskan ini, ya. Kalau zakat ini benar-benar berputar di antara kita dan benar-benar panitia bisa mengelolanya, insya Allah Pak, cukuplah kita kemaslahatan keluarga kita. Ya, jangan ya, panitia kita sudah bisa akumulasi berapa dari kita yang itu PRT koordinasi, termasuk barangkali maaf. Karena saya juga dapat bocorannya dari RT saya. Saya tanya Pak RT, maaf ini database para mustahik kira-kira berubah nggak? Dia bilang status nggak berubah. Oh salah RT. Seharusnya ini dinamis sesuai dengan kondisi hari ini. Hari ini masa lockdown, PSBB, manusia tidak lagi beraktivitas, sudah kerja, hubungan jalan terus. Database dirubah sesuai dengan kondisional. Masyarakat hari ini bukan lagi susah, melarat hari ini saya bilang. Ya, 600 kalau keluarga dulu cuma 20 orang yang susah, sekarang susah semua. Kalau saya nggak susah Pak, ya cuma belum seneng aja maksudnya. Susah enggak, belum seneng maksudnya gitu Pak. Ya, masih pas-pasan. Iya. Pas-pasan. Dan lebih. Ya. Jadi database itu harus dinamis dirubah kata saya. Oh begitu Ustaz. Ya silakan koordinasi sama Pak Lurah. Kali ini masya Allah saya bilang orang-orang ini udah nggak boleh pulang dan ngontrak itu lebih dari setahun, berarti dia udah mukim di sini namanya warga ente. Saya bilang kasih tahu saya dari total 60 kemarin yang mustahil ternyata sekarang udah 180 kali berubah. Saya cek, alhamdulillah Pak berubah Pak. Kenapa? Karena tadi kesian Pak, punya anak banyak nggak kerja, masuk, dia minta-minta kami mungkin gengsi loh. Tapi kan perayaan ini, waduh, seperti dalam mimpi Pak, teriak-teriak terus Pak. Tidur kayak mimpi, ya nggak bisa tidur karena berteriak dulu nyanyi Pak. Dulu kita pakai speaker nyanyi, sekarang di rumah ada speaker juga Pak, nyanyi dulu Pak. Ya, video dimatiin, radio dimatiin, tapi kan ada terus yang nyanyi. Jadi kita nyanyi Pak. Ya, barangkali saja yang saya sampaikan dan manfaatnya. Mohon maaf nih saya jadi, ya itu langsung. Ya, mudah-mudahan dari dua hal yang saya sampaikan tadi, setelah selesai Ramadan, ayo Pak, kita berubah dalam arti apa? Lebih kepada kita tingkatkan hubungan humanisme, hubungan silaturahmi dengan tetangga, dengan keluarga, ya dengan sesama kita, dengan hadir di majelis akan memberikan manfaat yang positif buat hubungan sinergi kita sesama muslim. Tidak hanya sekedar nikmat beribadah pribadi, tapi bagaimana merasakan nikmat bersama teman-teman kita, saudara kita yang lain. Kita asyik sholat jamaah di masjid sendiri, musola sendiri. Tetangga kita belum sholat, kita asyik, kita cuek, belum punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah naf'ul wal intifa. Ibadah adalah manfaat buat diri kita, juga manfaat buat orang lain. Itu baru namanya ibadah. Ya, kalau buat diri kita sendiri namanya soleh li nafsi, la li soleh li ghairi. Yang dimaksud dengan Allah di sinilah soleh buat dua orang lain, bukan buat diri kita. Setiap kita jadi orang soleh bisa Pak. Ya, asyik sholat sendiri, sholat jamaah sendiri, puasa sendiri, itikaf sendiri, tapi orang lain cuek, belum soleh di ini. Ya, mari sama-sama ya para sati, saya afwan, mohon maaf kalau hal ini terlalu berlebihan disampaikan, tapi inilah rasa keinginan yang menggebu-gebu dari hati saya sebagai bagian daripada jamaah Al-Musholah Al-Ikhlas yang alhamdulillah sudah berjalan lebih kurang dari setahun lebih ya.
kita menjalani 2 tahun ya kurang lebih membina kita di sini. Mudah-mudahan selalu saja kita berikan manfaat, ada sesuatu yang bisa kita yang bisa manfaat buat kehidupan kita, buat memotivasi kita dalam kehidupan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang saya sampaikan dan ada orang lain, saya mohon maaf atas pribadi saya di momen yang luar biasa ini. Saya di antara orang-orang barangkali yang paling banyak dosanya karena sering banyak ngomong. Kata Rasulullah, "Man kasara kalamu kasara malamu." Siapa orang yang banyak ngomongnya banyak, maka bohongnya juga banyak. Ya, sono ngomong, sini ngomong, maka bohongnya banyak, Pak. Nah, saya juga ngomong, Pak. Di mana-mana ngomong dulu. Ya. Pasti bohongnya banyak. Sebetulnya nggak saya sengaja kadang-kadang muncul dalam dirinya. Nah itu jadi saya mohon maaf bila ada hal barangkali yang keluar dari lisan saya dan bentuknya tidak ada manfaat, itulah dari pribadi saya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya mohon maaf atas pribadi dan sekali lagi saya ucapkan walaupun belum minal aidin wal faidin, tinggal 6 hari ke depan insyaallah kita ketemu lagi menjelang akhir daripada Ramadan. Saya insyaallah demikian bagaimana dalam ajak dari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dan bermanfaat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dapat berjaya. Yang kami hormati dan dimuliakan Allah guru kita Al-Ustaz Husain Al-Kamili, Bapak Ustaz Jamal dan sahabat saya Ustaz Adi dan Ustaz Ajat serta Bapak Suhanda selaku pimpinan yayasan di sekolah sekolah kita yang alhamdulillah sudah hadir untuk menyaksikan langsung. Dan hari ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami menyebarkan brosur ada satu kampus yang sejak berdiri tahun 2015 yang lalu. Sebenarnya kampus ini berdiri ada bertujuan untuk membantu masyarakat di Tangerang, bukan di Tangerang, yang tentunya biayanya termasuk murah. Karena apa? Kampus ini dapat subsidi dari pemerintah pusat, sehingga kalau anak bapak masuk ke kampus UMT, kampus yang lain bisa 10 sampai 15 juta, kita hanya buka 1.150.000. Tidak ada yang lain, cukup itu Bapak. Karena kita disubsidi oleh pemerintah pusat. Jadi untuk siapa pun itu keluarga Tangerang, anak-anak kita jangan sampai kalah dengan orang-orang asing yang masuk ke Indonesia. Mereka berpendidikan tinggi, sedangkan kita berpendidikan rendah, akhirnya kita tergeser, tergusur oleh mereka semuanya. Maka saya pribadi membantu semua generasi masyarakat Tangerang untuk berkuliah di tempat kami dengan biaya yang cukup murah. SPP-nya cuma 250 per bulan, tidak ada apa-apa Pak. Ya, jadi kuliah ini yang paling murah. Dan saya mau bergabung dengan kampus Tunas Muda ini karena ada subsidi dan ini sudah terakreditasi, B Politeknik bagian 3 dan S1. Jadi kalau bapak-bapak yang punya anak ingin kuliah, ingin sekolah, silakan. Kami terbuka tempatnya di gedung A-nya berada di Rajab, gedung B-nya berada di SMK Waskita yang dipimpin oleh Bapak Suhanda SPD. Kemudian ada juga satu sekolah SMK Waskita yang menggabung dari SMK Waskita juga terbuka di beberapa jurusan baru Pak Suhanda ya. Nanti mungkin Pak Suhanda yang menjelaskan secara lengkapnya. Kami hanya ingin menyampaikan ini kampus termurah Bapak dan Ibu yang ingin memkuliahkan anaknya nggak usah jauh-jauh, cukup di gedung B Yayasan Waskita kita buka. Insya Allah terjamin Pak, bebas biaya termurah, dan kita ingin merangkul semua generasi di Tangerang untuk bisa kuliah di tempat kampus kami
tunas mulia dengan biaya yang murah. Dan kalau Bapak juga bisa bawa, alhamdulillah kami berikan 500.000 per siswa. Itu barangkali nanti yang sampai dengan Bapak Branda. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bahwa saja mungkin aku menyampaikan Pak RT dan seluruh bapak-bapak, ibu, jamaah sholat ikhlas yang mudah-mudahan kita sangat berkati dan juga Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan pada semuanya. Insyaallah diberikan kesehatan dan terus sampai waktu yang Allah tentukan. Alhamdulillah, pertama-tama saya mohon maaf karena ingin menyampaikan sesuatu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey berapa yang lalu. Memang ingin kita ketemu di sini silaturahmi. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala Allah mempertemukan kita silaturahmi dan mudah-mudahan menjadikan membuat kita dengan silaturahmi itu banyak kita dan kemudian memperkaya rezeki kita.